Haleluya Shalom, selamat malam untuk saudara yang mendengarkan rekaman Street Justice pada hari ini. Bersama saya Ibu Ita Aulia Ramawati yang akan membagikan beberapa kesaksian yang saya alami dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya saat ini saya dan suami mengalami berbagai macam proses termasuk yang kami alami, yang sedang kami hadapi saat ini adalah proses dalam hal kesehatan, di mana beberapa waktu yang lalu suami saya itu terpaksa diopnam di rumah sakit karena mengalami tekanan darah yang tinggi. Dan yang saya ketahui gejalanya itu adalah pusing seperti itu. Dan yang saya ingat suami saya ini sudah sering mengalami pusing-pusing seperti ini, cuman tidak diperiksa secara khusus gitu ya. Tidak langsung ditanyakan ke dokter kayak seperti itu. Karena dianggap pusing karena belum ngopi seperti itu, belum kurang tidur. Nah, memang saya akui suami saya ini termasuk yang sering begadang waktu muda ya, dari masa kuliah sering begadang, sering makan larut malam gitu. Dan itu berlanjut sampai ketika menikah dan bekerja. Seperti itu. Ketika saya mengetahui bahwa suami saya itu harus dirawat atau dijaga gitu tekanan darahnya, saya tuh udah sejujurnya saya pikiran tuh udah macam-macam, cuman saya Tuhan, sebenarnya aku tuh nggak terlalu tahu gitu. Jadi saya banyak tanya-tanya gitu dengan teman-teman, keluarga yang sudah pernah tahu, udah pernah mungkin sudah pernah atau sudah tahu tentang riwayat hipertensi gitu. Harus seperti apa, harus gimana gitu. Saya mendengar banyak masukan dan belajar kayak gitu. Bagaimana menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga banyak hal gitu untuk suami saya. Nah, di situ saya belajar apa ya, untuk fokus melakukan tugas saya, belajar fokus melakukan tugas dalam artian biasanya itu saya sama suami itu cuek. Saya pikir dia bisa mengurus makanannya, dia bisa gitu menjaga makanannya, tapi memang ternyata perlu campur tangan saya yang lebih gitu untuk memperhatikan baik itu anak, baik itu suami. Karena sejujurnya saya juga di samping bekerja dari pagi gitu, kadang pulang sore sampai malam. Jadi kegiatan-kegiatan yang terlalu padat aktivitas di luar itu membuat saya kurang memperhatikan atau sedikit cuek lah terhadap suami gitu, terhadap keluarga. Dan itu adalah resiko yang memang kami berdua itu masih berusaha untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Dan kami masih terus uh, berusaha, Tuhan ini gimana gitu, keadaan masih berjuang dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak lah gitu proses demi proses yang kami masih harus benahi sampai sekarang. Nah, di situ saya ngerasa ketika saya tahu suami saya ini, sudah sering tensi gitu ya. Kemudian dokter haruskan untuk rutin check up. Kemarin juga sempat diperiksa di jantung, di mata gitu ya. Jadi itu akibat tensi yang ternyata dari dulu dibiarkan ya, sering pusing, sering sakit kepala dibiarkan, ternyata ada pengaruhnya ke jantung gitu. Dia seperti jantungnya tuh agak sedikit membesar gitu, agak sedikit bengkak. Nah, sejujurnya waktu suami saya sakit, ya pastilah saya ngerasa kayak sempat ngerasa waktu itu karena saya tidak tahu harus berbuat apa dan saya baru mendengar berita seperti itu, saya ngerasa duh Tuhan, saya ini mampu nggak yang ngelewatin ini gitu dengan suami saya dan keluarga saya gitu. Kok kayak ada kayak rasa mau runtuh gitu, mau apa namanya, em, waduh kok seperti ini gitu, kayak dihantam gitu. Walaupun saya tahu sebenarnya dari kondisi fisik suami saya ini memang dia harus jaga kesehatan tuh udah dari lama gitu. Saya sering ingatkan, cuman ya em, saya berusaha mengingatkannya itu tidak juga sampai kita itu
mengingatkan dengan baik-baik ya, dengan cara yang baik kayak gitu. Nah, jadi ketika saya berpikir jauh kemana mana pikiran saya waktu saya mendengar berita itu, kadang saya sudah saya tuh langsung berpikiran negatif, langsung berpikiran buruk. Aduh Tuhan, anak saya masih kecil, kemudian banyak hal-hal yang masih beban kami yang harus kami selesaikan gitu, tugas kami. Banyak beban macam-macam ya, beban keluarga, banyak hal yang belum kami selesaikan. Kami harus kalau bisa jangan secepat ini gitu. Saya berpikir sudah buruk gitu. Nah, jadi sampai saat ini kadang pikiran-pikiran buruk itu masih bisa menghantui saya gitu. Kadang ketakutan, aduh Tuhan ini gimana kalau saya rasanya belum bisa sendiri karena saya tidak punya siapa-siapa. Nah, saya berpikiran kadang menghantui gitu pikiran-pikiran tentang masa depan. Bisa nggak saya melewati ini Tuhan? Bisa nggak suami saya melewati ini? Bisa nggak anak saya melewati ini gitu. Tapi ya puji Tuhan kadang Tuhan tuh masih menguatkan saya gitu. Em, di samping itu saya juga dengan mengisi aktivitas jadi tidak terlalu berlarut-larut gitu walaupun sebenarnya pikiran kalau ditanya kalau balik lagi ke masalah kesehatan suami saya kadang-kadang saya udah cukup stres gitu cukup stres walaupun ya seperti itu cuman saya karena sambil bekerja itu masih bisa gitu saya nggak terlalu dalam atau nggak terlalu berlarut-larut stresnya. Nah, tapi puji Tuhan setelah suami saya kemarin itu diopnam, kemudian dikasih surat rujukan dari dokter untuk dia nanti tanggal 20 cek kreatinin, cek ginjal, cek mata, kemudian dikasih obat-obatan untuk menurunkan tensi ya. Ada pengaruhnya memang gitu. Jadi suami saya tuh sekarang sudah mulai lebih teratur hidupnya, baik itu istirahatnya, baik itu pola makannya. Walaupun kadang dia masih belum berusaha untuk bisa sesuai dengan diet karena kan ternyata tensi ini banyak hal yang mempengaruhi dan lebih rentan laki-laki mengalami tensi gitu, terutama laki-laki dan juga orang tua. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian pola makannya suami saya tuh juga dijaga. Jadi dia sekarang sangat mengurangi goreng-goreng, mengurangi karbo. Nah, kemudian saya juga sering ajak ayo olahraga, cuman saya nggak mau paksa. Karena supaya dia tidak kelelahan ya, dia tetap harus banyak istirahat karena dia sambil bekerja ketangkiling dengan jarak yang cukup jauh bolak-balik dari rumah ke tempat bekerja itu dia cukup lelah gitu. Jadi saya nggak mau terlalu paksa dia gimana, yang penting jaga pola makan, diperbanyak sayur, diperbanyak air putih, diperbanyak buah-buahan, nah seperti itu. Nah itu pun kadang saya masih bisa los-los kayak gitu. Jadi saya berusaha mengingatkan, cuman ya saya tahu itu memang tugasnya saya gitu, mengingatkan, menjaga untuk suami. Ya, dengan kondisi waktu suami saya sakit itu juga anak saya juga sakit demam. Jadi saya ngerasa, oh seperti ini yang dialami orang-orang. Cuman puji Tuhan sekarang keadaan suami jauh lebih membaik ya. Kami juga tetap check up itu rutin kontrol, rutin check up untuk bisa saling memonitor kesehatan saya dan suami gitu. Dan juga berusaha melakukan pola hidup sehat itu tidak mudah gitu. Kenapa saya bawanya ke sini ya? Karena masalah kesehatan ini saya rasa kan kita sudah dikasih hikmat sama Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana mengaturnya gitu supaya karena supaya tidak apa yang kita makan itu tidak menyebabkan sakit buat kita gitu. Karena saya rasa suami saya dan saya itu sudah sering kan, sudah tahu, sudah diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk bisa menjaga badan, menjaga bait suci, menjaga tubuh yang Tuhan berikan kayak gitu. Nah, karena semakin kita bisa menjaga kesehatan kita, saya yakin kita bisa melayani, baik itu melayani orang-orang sekitar kita, melayani keluarga kita, melayani di pekerjaan maupun melayani di gereja itu jauh lebih, atau maupun melayani Tuhan tuh jauh lebih lama gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi perjuangan saya dan suami saat ini, pergumulan kami, bagaimana kami bisa tetap sehat untuk bisa memberikan yang terbaik
baik itu dalam untuk memberikan yang terbaik buat, keluarga ya, untuk keluarga, untuk pasangan hidup, untuk pelayanan, untuk anak, seperti itu. Masih dalam hal berjuang gitu. Ya jadi, ya itu saya masih tetap berdoa, "Tuhan, tolong kuatkan saya, tolong berikan saya, mmm, apa ya, saya harus fokus," gitu. Saya bilang ke diri saya harus fokus. Kadang walaupun nggak sempat, saya sempat, tanya terus sama suami, "Jangan makan ini ya," gitu, "jangan makan, yang tidak sehat," seperti itu. Contohnya gorengan. Jadi suami saya itu sekarang sudah menghindari gorengan, menghindari jajanan goreng-gorengan di pinggir jalan, menghindari bakso-bakso gitu. Sering-sering dia makan sayur, kemudian sering, ya serat lah, saya makan makanan tinggi serat. Nah, hal-hal seperti itu tuh buat saya tuh cukup ribet gitu, cukup ribet karena biasanya kan, saya sudah banyak full mengurus pekerjaan, jadi saya harus berjuang lagi untuk bagaimana memperhatikan suami kayak gitu. Ya, disitulah mungkin saya belajar gitu, belajar menjadi seorang istri yang lebih lagi untuk suami. Belajar, ya diuji lah sama Tuhan, ayo gitu. Tapi saya bersyukur mengalami itu biar saya pelajaran yang sudah Tuhan berikan, karena ya pikiran saya cuma untuk bekerja, suami dan anak, kemudian ibadah seperti itu. Nah, intinya segala sesuatu yang terjadi, eee saya mau belajar bersyukur untuk saat ini, apapun itu karena Tuhan masih memberikan kesehatan untuk suami saya, memberikan kesempatan untuk saya dan suami saya masih bisa bersama, untuk bisa beribadah sama-sama, untuk bisa, eee, mem mem mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan buat kami bersama-sama. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, intinya hidup kita itu tidak mudah gitu, melakukan firman tidak mudah, menjaga tubuh kita sebagai bait Allah itu juga salah satu perintah Tuhan kayak gitu. Nah itu yang kami berdua masih pelajari dan kami berusaha untuk lakukan. Baiklah itu saja kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.